Ketika Anda beli mobil ini, Anda tidak bisa bawa mobilnya pulang ke rumah. Anda juga nggak bisa bawa mobilnya ke jalan raya. Anda juga nggak bisa bawa teman-teman naik mobil ini. Tapi dengan mobil ini, Anda bisa mendapatkan kesenangan luar biasa. Atau kalau Anda berikan mobil ini ke anak Anda, dia bisa punya kemungkinan sampai ke F1. Ini adalah review dan test drive dari mobil Formula 4 Indonesia. Oh yes, Formula 4 hadir di Indonesia. Akhirnya setelah sekian lama kita punya balapan formula lagi di Indonesia. Dan ini seluruh serinya akan dilakukan di Indonesia juga oleh tim Indonesia. Dan juga pembalap Indonesia mungkin termasuk Anda. Atau kalau misalnya Anda sudah lumayan berumur, mungkin anak Anda. Sehingga memiliki chance untuk melangkah ke jenjang formula berikutnya. Dan siapa yang tahu mungkin bisa sampai F1. Karena ini adalah entry level dari balap formula di dunia. Kita mulai dari go-kart pertama kali. Setelah go-kart kita melangkah menuju formula. Dan ini adalah formula paling entry levelnya F4. Ketika kita bagus di sini, kita besar kemungkinan untuk naik ke F3. Kemudian ke F2. Dan ketika ke F1 berhasil, besar kemungkinan anak Anda atau Anda mungkin kalau Anda masih muda menjadi miliarder. Ya, tapi semua harus bermula dari awalnya, dari entry levelnya. Dan senang sekali di sirkuit Mandalika ini akhirnya F4 Indonesia hadir. Bahkan kenapa saya bilang bisa untuk anak Anda, bisa untuk Anda juga, karena balap ini bisa untuk dua kalangan. Satu kalangan yang memang mencari prestasi, mencari CV, mencari batu loncatan untuk ke formula jenjang yang lebih tinggi. Yaitu anak-anak muda belasan tahun biasanya. Tapi juga ada kelas untuk gentleman driver. Yang kita bisa balap pakai mobil ini having fun karena mobil ini harganya jauh di bawah Ferrari atau Lamborghini atau McLaren baru. Tapi dari data tes bisa jauh lebih kencang di Mandalika dan jauh lebih menegangkan dan lebih mengasyikkan di dalamnya. Dan juga lebih aman. Nah sekarang kita akan lihat dulu. Jadi di video ini saya diberikan kesempatan oleh F4 Indonesia untuk mereview mobil ini. Tapi juga nanti setelah saya mereview saya akan diberi kesempatan buat nyoba mobil ini. Wah. Oke, tapi kita lihat dulu mobilnya. Sebelum kita lihat mobilnya, kita ngomong sama Om Mike dulu. Om Mike, ini CEO dari Formula 4 Indonesia, Michael Indrajaya. Beliau ini dulu balap bareng saya di Sentul, di Karawaci. Kemudian sayanya masih jadi pembalap terus. Beliau sudah move on ke langkah yang lebih lanjut menjadi CEO Formula 4 Indonesia. Kenapa Formula 4 Indonesia ini? Kenapa memasukkan Formula 4 Indonesia? Saya lihat dari go-kart itu ada gap yang kosong. Maka itu saya memutuskan, saya lihat peluang di F4 ini bisa menjadi gateway untuk melangkah lebih maju ya, motorsport Indonesia. Nah, jadi kalau sekarang dari go-kart itu harus ke F4 di luar negeri atau langsung F3 dan itu wow, miliarnya 2 digit itu ya, miliarnya 2 digit itu untuk balap di situ. Nah ini dijembatani dengan adanya F4 yang tadinya di Indonesia, jadi harapannya bisa menarik bakat-bakat dari go-kart untuk berlanjut ke mobil formula yang paling entry level. Betul. Nah tapi tadi yang menarik, kenapa ada kelas buat ininya juga, buat gentleman-nya juga? Oh, jujur ngomong di Indonesia ini kita kekurangan pembalap yang memang mencari super point ya. Oke. Jadi kita campur dengan gentleman dan kita have fun race juga lah. Mungkin banyak yang sudah mulai berumur tetapi ingin merasakan ketegangan, ya, keasikan, pride-nya lah. Pride-nya ya sebagai pembalap formula ya. Ya, jadi kalau ditanya background-nya ya pembalap.
Balapnya apa? Formula. Iya, iya. Beda. Ini Nah, liga yang beda. Nah, kita bicara mobilnya dulu. Ini mobil bukan buatan Indonesia ya. Bukan, ini buatan Prancis. Dan ini sudah sesuai standar keselamatan dari FIA semua. Betul, semua homologated FIA. Oke. Jadi ini mobil full carbon fiber bodinya, didatangkan langsung, tidak dimodifikasi apalagi di sini. Tidak. Dan ini udah sampai ada halonya segala untuk keselamatan. Nah, untuk ban itu nanti dia one make tire ya. One make tire. Jadi semua peserta nggak usah bingung pakai ban apa, semuanya one make tire. Cuman sekarang lagi dalam taraf pemilihan ban ya. Yes. Kita salah satu consumable parts yang paling mahal itu udah pasti di ban. Ya. Jadi kita tekan cost di ban dan kebetulan partner kita ini mau mendevelop ban untuk sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sekarang lagi di develop, yang penting safety-nya tetap terjaga, performa tetap bagus, tapi cost-nya bisa ditekan. Nah, nggak main-main untuk ngetes ban ini dan ngambil data lainnya, itu Formula 4 Indonesia memanggil pembalap F4 dari Prancis, Ryan Caretti, yang seperti ini nih orangnya nih, masih muda, dan dia selalu hadir buat ngetes ini ya? Ya, dari mobil pertama ini datang, dia sudah kita pakai untuk tes, lalu untuk kebutuhan R&D ini banyak data yang kita dapatkan dari dia dan input, karena itu data-data yang sangat berharga sekali. Berapa sih harga satu mobil ini? Seperti ini harganya 2,5 miliar. 2,5, artinya jauh di bawah supercar ya, dan ini lebih safe pasti daripada mobil-mobil salon biasa ya. Nih Om Mike, beneran nih saya boleh nyetir nih mobil? Gas Om. Boleh digeber nih? Hantem. Sayanya nggak berani. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba. Om Mike, terima kasih banget buat kesempatannya. Nanti di akhir video kita ketemu lagi, saya nge-review dikit tentang sisi teknis mobil ini. Siap? Oke, jadi F4 ini basisnya adalah sasis dari Ligier. Ligier ini adalah konstruktor formula yang sudah ternama ya, sudah lama sekali, bahkan kalau nggak salah sempat berkecimpung di F1 juga. Jadi ini sasisnya full carbon fiber dan mobil ini memiliki konstruksi, benar-benar konstruksi yang rigid seperti formula, konstruksi dari carbon fiber, karena carbon fiber ini enteng dan juga aman. Dan kita kalau duduk itu kakinya ke depan, kaki kita kira-kira di sini, tapi di depannya ini adalah crumple zone yang bisa menyerap benturan ketika terjadi tabrakan. Mesin ada persis di belakang driver, mesinnya kecil, 1300 cc turbo, tenaganya 180 HP. Oke, Anda mungkin berpikir, 180 HP? Golf GTI aja 200 HP. Iya, tapi Golf GTI beratnya 1,2 sampai 1,3 ton. Ini beratnya 510 kg. Jadi power to weight ratio-nya itu kira-kira ini 350 sampai 360 HP per ton. Itu besar sekali. 6 speed sequential close ratio gearbox dari Sadef. Jadi gigi itu perpindahannya pakai pedal shift secara pneumatik, tidak perlu di kopling lagi, kopling hanya untuk di awal aja, sisanya sudah langsung hajar di sini. Dan top speed itu bisa di atas 210 km per jam tergantung sirkuitnya. Kalau misalnya sirkuitnya panjang dan downforce-nya di set rendah, mungkin ini bisa dekat ke 250 km per jam. Kenceng sekali untuk sebuah mobil yang mungil seperti ini. Dan kalau kita lihat, dia sudah pakai standar keselamatan halo. Jadi halo ini berfungsi untuk menjaga ketika mobilnya terbalik atau terkena ada dari depan ada benda sesuatu, itu driver terlindungi. Semua peranti keselamatan sudah standar FIA di mobil ini. Kemudian di depan dan di belakang itu ada sayap yang ini bisa adjustable secara mekanikal. Jadi kita bisa sesuaikan, kita mau tambah downforce atau kita mau kurangi downforce dan menambah top speed. Serta di belakang ini juga adalah struktur crumple zone-nya. Jadi ketika ditabrak dari belakang, energi itu akan diserap sehingga aman. Ini mobil tadi udah dibilang harganya 2,5 miliar rupiah. Itu adalah
formula yang paling terjangkau. Karena kita lihat ini semuanya carbon fiber. Semuanya carbon fiber. Dan ini mobil dibuat oleh engineer-engineer yang memang berkecimpung di Formula 1. Kalau bukan Formula 1, di Formula. Tapi kalau kita bandingkan misalnya kita ikut Porsche Cup atau Ferrari Cup, mobilnya saja Porsche atau Ferrari yang untuk balap itu udah bisa lebih dari 5 miliar rupiah untuk lap time yang mungkin mirip-mirip dengan ini kalau mobil GT3. Karena mobil ini bisa di 1 menit 30-an kalau dibawa oleh pembalap yang profesional. Wow. Posisi duduk ini tidak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah satu bantalan belakangnya. Jadi kalau misalnya kita mau naik ini, bantalan belakangnya itu di style sesuai badan kita. Kebetulan ada satu testernya Formula 4 ini badannya mirip saya, jadi saya pakai itu. Dan kemudian pedalnya ini bisa dimaju mundurkan. Kalau setirnya nggak bisa, dia setirnya fix, tapi setirnya itu bisa dicopot seperti ini. Nah, dan kalau Anda lihat setirnya, ini setirnya kecil. Dan di sini ada pedal shift buat perpindahan gigi. Kemudian di sini ada multi information display, RPM, kecepatan, lap time semua. Dan di sini ada tombol-tombol termasuk speed limit, full course yellow, dan untuk mengubah tampilan di layar ini untuk netral. Jadi di sini setirnya kecil tapi memuat banyak informasi dan dia tidak power steering. Jadi steering by power. Kemudian dia tidak pakai ABS, tapi dia pakai sistem rem pedal box. Jadi kita bisa lebih presisi untuk menentukan, tapi memang kita harus keras ngeremnya. Tidak ada traction control, tidak ada stability control. We drive like a real man. Real man use 3 pedal, 3 pedal. Real man nggak mau pakai bantuan elektronik, nggak ada bantuan elektronik semuanya. Jadi ini raw sekali. Dan sekarang saatnya untuk saya mencoba. Oke. Ini mobil akan dibawa ke sana untuk di prepare dan saya ganti baju balap dulu. Waduh, ini benar-benar tight banget di dalam kokpitnya. Cukup? Ya. Nggak banyak ruang gerak. Wah, cukup. Ketat nggak bawahnya? Enggak. Cuman memang ini enaknya posisi duduknya tuh kayak tiduran gitu tuh, jadi relax. Good. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, getaran mesinnya langsung terasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk. Wow.
biasa ini. Woohoo! Woohoo! Beloknya itu bisa kenceng banget, bisa 3G beloknya. Jadi bener-bener nyali kita tuh kalah sama beloknya. Wah, fun banget.
mobil sangat menyiksa fisik. Wuh. Fisik kita harus kuat bener ini. Wow, luar biasa ini. Wow, luar biasa ini mobil. Iya, langsung keluar. Oke, saya keluar dulu, nanti saya ngomong. Aduh. Nggak pernah saya nyoba mobil beloknya sekencang ini. Wah. Gila. Oke. Saya harus menenangkan diri dulu. Lepas semuanya ini, baru nanti saya ngomong ke kamera. Fun banget. Tapi emang harus latihan fisik ya. Jadi, sorry ya saya sambil duduk. Jadi setirnya tuh nggak pakai power steering. Remnya juga nggak pakai booster. Jadi semuanya itu harus pakai otot. Tapi itu bikin pengendalian itu jadi presisi gitu. Kita tuh nggak jadi terlalu reaction gitu. Karena ya kita harus mengeluarkan tenaga dalam jumlah yang besar. Jadi kita bisa mengatur jumlah tenaga untuk belok yang presisi. G-force-nya luar biasa. Kalau dilihat dari pembalap-pembalap profesional yang bawa ini tuh bisa sampai ke 3G. 3G itu artinya 3 kali lipat mobil sport untuk kemampuan menikungnya. Itu di tikungan 789 tuh yang winding gitu. Itu sebenarnya bisa pole di 210 km per jam. Sayanya aja yang nggak percaya. Jadi saya ngangkat dikit. Tapi itu walaupun tadi tuh banyak saya ngerem nggak terlalu maksimal dan di tikungan yang mestinya pole saya nggak berani pole, saya nggak mau doing something stupid dengan mobil ini karena ya ini baru ada satu-satunya untuk di tes. Itu tadi lumayan dapat 1 menit 37,0 atau 36 gede, pokoknya sekitar itu 37,0. Dan mobil ini kalau di tangan pembalap profesional dengan ban ini itu bisa di 1 menit 34 kalau bannya baru. Kemudian kalau misalnya pakai ada beberapa jenis ban ya, tapi terbaiknya nih mobil pernah 1 menit 33. Itu benar-benar fun banget. Jadi kalau misalnya ngelawan yang muda-muda mungkin agak susah ya, karena anak-anak muda itu kan fisiknya masih bagus, nge-gym gitu ya. Tapi untungnya F4 ini dia ada beberapa kategori pembalap gitu ya. Jadi kita bisa having fun melawan pembalap-pembalap lain yang setara sama kita. Dan ini benar-benar beda deh. Beda sama Anda mau punya Lamborghini, Anda mau punya Ferrari. Formula itu beda. Sensasinya tuh beda. Ini memang mobil yang dibuat dari awal untuk bikin lap time kenceng. Downforce-nya, suaranya, perpindahan giginya. Mungkin kalau seumuran saya gitu ya, 40 ke atas, kita balap ini bukan cari untuk yang terdepan dari semua pembalap. Tapi untuk fun-nya ini worth it sekali, apalagi harga mobil ini tidak sampai setengahnya Ferrari atau Lamborghini terbaru, tapi lap time-nya lebih kenceng. Dan kapan lagi kita punya kesempatan balap formula secara lumayan terjangkau. Karena selama ini kalau kita mau balap formula hanya bisa di luar negeri. Sekarang kita bisa di Indonesia, di sirkuit kebanggaan kita di Mandalika. Nah, sekarang kita panggil aja Om Mike. Om Mike. Om Fitra, thanks for coming and testing. Ya, sama-sama. Gimana experience-nya? Luar biasa mobilnya ini. Walaupun ini di kasta formula, ini formula yang paling entry level. Yes, the gate. Tapi ini dilihat dari lap time-nya aja lebih kencang dari supercar yang pernah nyoba di Mandalika. sirkuit. Betul. Ya. Mau itu Ferrari,
Lamborghini, McLaren kalah sama ini yang cuman 180 HP karena dia enteng dan it's fun banget. Jadi nantinya kelasnya ada apa sih aja, Om Mike? Kita akan bagi kelasnya jadi Pro dan Pro AM. Oke. Pro AM itu mungkin untuk yang lebih gentleman lah. Yang udah punya pengalaman balap juga ya. Betul. Lalu Pro itu mungkin yang bersiap-siap untuk bertanding ke luar negeri. Ya. Ada baiknya untuk tidak menghambat pendidikan anak-anak muda yang masih sekolah dan tidak jauh dari keluarga. Ada baiknya main di sirkuit kebanggaan kita dulu, baru mungkin nanti mungkin bisa main ke luar negeri. Oke, iya. Nah, sekarang kalau orang berminat untuk balap F4 ini, bisa ngubungin kemana? Ya, tinggal hubungi ke Formula 4 IDN atau nanti email ke kita juga bisa. Email ya, di sini ada Instagramnya sama emailnya. Jadi rencananya di 2026 ini baru 2 seri dulu. Ya. Full seri akan di 2027. Ya. Untuk 2026 itu akan di Agustus dan Oktober kita start 10 mobil. Oke. Dan maksimal 14 mobil. Oke, maksimal 14 mobil. Wah, artinya tinggal sedikit tuh. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Kapan lagi bisa balap formula di Indonesia? Karena kalau ikut balap formula di luar negeri itu sulit sekali ya, mahal sekali juga ya. Mahal dan kita sudah beberapa hari ini R&D mencari harga cost untuk per race berapa. Kita coba tekan Seminimal mungkin. Ya, dan juga kalau misalnya kita balap formula di luar negeri, umur juga jadi batasan kan, nggak mungkin kita ke F4 di luar negeri yang internasional kita umurnya udah 40 gitu kan, nggak mungkin bocah ya. nanti. Iya, nah kalau di sini bisa gentleman, bisa di sini, dan buat anak Anda yang mungkin suka balap atau lulusan dari karting, ini juga step yang sangat bagus. Ya. CV yang sangat bagus, berprestasi di sini untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Om Mike, Ya. semoga sukses. Thank F4 you. Indonesia, nggak Thank sabar you. menantikan race pertamanya. Follow Instagramnya F4 formula4.idn di sini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye. Masih ngos-ngosan, masih capek. Tapi fun banget nih mobil. Bawa pulang. Bawa pulang ya, bawa pulang.